Perubahan paradigma, misalkan sebuah kegiatan, jika Bapak Ibu saya minta untuk membuat sebuah tulisan kecil pada sebuah kertas yang berisi suatu hal yang sangat berharga, monggo apapun itu dibayangkan, kemudian letakkan di satu tangan, kemudian genggam benda tersebut dengan segala daya, buatlah dalam sebuah kepala. Kemudian ketika ada orang lain yang menginginkan hal yang sangat penting di dalam genggaman tangan kalian, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Tidak boleh lepas. Ya, menyembunyikannya. Ada yang dengan menyerahkan gantung membuka dan menyerahkannya. Saya tidak ada. Tidak ada. Nah, itulah sebuah perubahan paradigma. Apa yang terjadi ketika suatu hal itu sangat penting yang beda. Ya, suatu hal sangat penting maka kita akan mempertahankannya. Kita tidak akan dengan mudah melepaskannya walaupun berbagai macam ujian-ujian ataupun yang menggoda kita. Nah, adanya perubahan paradigma teori kontrol. Lanjut. Inilah perubahan yang perlu kita sampaikan, bahwa bisakah kita mengontrol seseorang? Tadi kita punya suatu hal yang penting. Kita coba mengontrol orang tersebut. Saya mengontrol Pak Tony, biar bagaimana caranya Pak Tony bisa menyerahkan suatu hal yang penting tersebut di genggamannya. Bisakah kita mengontrol seseorang? Sangat sulit, ya, sangat sulit. Maka ada perubahan paradigma. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu paradigma yang lama. Teori kontrol mengatakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita pahami pandangan Pak Tony tentang apa yang di dalamnya, bagaimana pentingnya. Itu yang dapat kita lakukan. Kita pahami kenapa Pak ini sangat penting Pak Tony. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak melakukan sebuah perilaku yang buruk maka itu adalah kesalahan. Itu yang stimulus dan respon. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Anak berbuat suatu hal yang mungkin kita katakan negatif, itu pasti punya tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi teori kontrol mengatakan bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Maka tadi ketika kita punya suatu hal yang penting di genggaman kita, siapa yang mengontrol ini akan tidak diberikan? Kita. Ya kan, kita mengontrol kita sendiri, bukan kita mengontrol orang lain untuk jangan ambil suatu hal yang berada ini. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jangan dari kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Kalau contoh ketika kita mengatasi suatu masalah dengan anak, ketika anak itu menuruti kita, seolah kita menang, anak kalah. Itu teori yang lama. Tetapi teori kontrol mengatakan model berpikir menang dan menang. Jadi bukan contoh yang kamu kalah, saya menang, tapi kita sama-sama menang. Ini adalah perubahan paradigma, perubahan pemikiran. Saya kira masih membingungkan. Tapi nanti kita coba terus lebih lanjut. Maka kenalkan istilah makna disiplin. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia lakukan. Namun dalam budaya kita, kata disiplin ini berubah makna menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata ini adalah kepatuhan itu yang kena pada diri kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut. Nah,
pada teori ini ada 3 macam motivasi: eksternal, kemudian harusnya internal, eksternal dan internal. Eksternalnya ada 2, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebuah kedisiplinan dia patuh atau disiplin hanya untuk menghindari sebuah ketidaknyamanan kalau dihukum. Itu motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan, kalau dia patuh maka dia akan dapat imbalan. Kalau kalian tertib maka akan pulang gasik dan sebagainya. Itu adalah sebuah motivasi eksternal. Tapi kalau motivasi internal itu adalah untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal, dan inilah yang akan kita coba lakukan agar tujuan disiplin positif ini bisa tercapai. Ketika motivasi internal itu hadir pada anak, maka tanpa disuruh, tanpa diperintah, anak akan sadar untuk disiplin positif. Lanjut. Merdeka menurut Gajah Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ketika memerintah itu juga harus cakap sehingga merdeka itu bisa tercapai. Lanjut. Nah ini gambaran berkaitan dengan mulai dari peraturan sampai ke budaya positif. Jadi kita seringnya membuat sebuah peraturan kelas. Dilarang terlambat masuk kelas. Jika terlambat 10 menit denda. Dilarang membuang sampah. Dilarang ramai di kelas dan sebagainya. Itu bagian dari peraturan kelas. Kemudian peraturan kelas ini kita coba nanti kita naikkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita naikkan menjadi lingkungan yang positif. Semua lingkungan bisa melaksanakan sehingga terciptalah budaya positif dalam sekolah tersebut. Nah, seperti apa keyakinan kelas dan juga peraturan kelas menjadi seperti apa? Kita coba lihat. Lanjut. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kalau kita taruh contoh, dalam sekolah kita diminta untuk pakai masker, ya kan? Cuci tangan dan juga jaga jarak. Kira-kira kenapa kita harus melakukan itu? Ketika melindungi diri sendiri. Ada lagi yang lain? Kenapa kita pakai masker, cuci tangan dan juga jaga jarak? Karena ada prokesnya, ada protokolnya. Coba bayangkan kalau kita tidak ada sebuah aturan protokol kesehatan menggunakan masker, kemudian cuci tangan dan sebagainya, apakah kita masih mau menggunakan tersebut? Bedanya di situ. Kalau kita menggunakannya karena taat aturan, maka kita masih posisi sebagai peraturan. Tapi kalau kita menggunakan masker itu karena kita tahu akan sedang kita menjaga kesehatan, maka kesehatan itulah sebuah keyakinan. Lanjut. Nah, keyakinan nantinya akan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas dapat kita bangun, maka akan sangat bagus untuk kita lakukan. Kalau contoh kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, jadi keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak, lebih luas, dan nantinya akan mudah dipahami oleh anak, mudah dihafalkan oleh anak. Tidak sebuah kata-kata yang terlalu panjang lebar dan lebih terperinci itu enggak, tapi lebih abstrak. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman, menjaga kebersihan sekolah dan sebagainya. Kalau contoh, kalau di rumah misalkan bapak ibu punya anak, kemudian kalau anak itu bermain pasti berantakan. Kira-kira yang mau dibangun bapak ibu kepada anak tersebut tingginya apa? Jangan bermain berantakan. Atau mari kita cintai kerapian. Biasanya gitu. Kalau jangan bermain dengan berantakan, jangan letakkan mainan dimanapun bebas, itu sebuah peraturan. Dan nantinya anak ketika tidak ada aturan, ya dia akan bebas.
Tapi kalau keyakinan yang kita tanamkan bahwa cinta kerapian, maka dia akan sadar saya harus rapi. Tanggung jawab terhadap mainan, kalau ambil maka kembalikan, itu kan tanggung jawab. Itu bedanya peraturan dan juga keyakinan. Nah, keyakinan ini kalau kita runut sebenarnya ada yang tampak atau terlihat, ada yang berupa perilaku, ada yang terdengar. Yang sebagai keyakinan yang atas, hormat, kemudian bekerja, diterima dan dimiliki itu adalah sebuah keyakinan. Nah, coba kita lihat apakah ini sebuah keyakinan, apakah sebuah peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Coba next. Ya. Sebuah keyakinan dan juga peraturan yang bisa kita lihat. Kalau kita arahkan ke dalam sebuah keyakinan, maka kata-katanya akan berubah. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu sebuah peraturan. Tetapi ketika kita buat sebuah keyakinan, maka rasa tanggung jawab kepada anak. Maka anak ketika ngambil buku akan dikembalikan lagi. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau kita buat, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Sebuah keyakinan dan sebagainya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu sebuah larangan aturan. Tapi kalau menjaga keselamatan dan keamanan itu adalah sebuah keyakinan. Dan kata-katanya kalau kita lihat akan kata-katanya kecil, sedikit mudah dihafalkan, tetapi maknanya akan semakin luas. Bagaimana? Ya, didukung ya. Ini kalau peraturan kan adanya ke hukuman dan sanksi. Hukuman dan sanksi itu ada sebuah pengaruh yang jangka pendek, bukan jangka panjang. Ketika peraturan dan sanksi itu kita hapuskan, maka dia sudah nggak mau seperti itu lagi. Tapi kalau sebuah keyakinan, maka kita mendalam sendiri dan kesadaran, maka dia akan terus melakukan itu. Lalu hukuman atau sanksi. Nah, coba ini ada dua istilah, hukuman atau konsekuensi. Kita coba dari apakah sama atau beda. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Lari menuju lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ketika tidak menggunakan sepatu hitam, tidak mengenakan sepatu seharian. Hukuman. Coba kita lihat ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Ada 2 istilah lari mengelilingi tadi ya, yang poin 2 dan poin terakhir. Coba kita next. Ya. Ketika lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit pelajaran PJK, maka dia menjadi sebuah konsekuensi. Tapi ketika terlambat masuk sekolah, maka dia menjadi sebuah hukuman. Itu tergantung konteksnya seperti apa. Harapannya adalah kita tidak menggunakan hukuman, tapi kita menggunakan sebuah konsekuensi. Konsekuensinya adalah mengganti kertas tadi, membersihkan tumpahan air. Kan sama saja kita mengajarkan tanggung jawab. Setelah kita mempelajari tentang
keyakinan dan juga peraturan, kita pelajari bahwa murid kita itu juga memiliki kebutuhan. Ada cinta kasih atau diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan survival. Artinya apa? Ketika murid itu bertingkah atau berperilaku, sebenarnya dia adalah berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Taruh contoh, misalkan murid kita sering jahil di kelas, usil. Ketika dapat perhatian dari gurunya, itu dia senang. Kemudian dia terus seperti itu, caper, cari perhatian. Kenapa kok seperti itu? Karena dia sebenarnya sedang mencari kebutuhan dasarnya, yaitu apa? Cinta kasih dan diterima. Ketika mungkin kita bisa beranggapan mungkin ketika di rumah mereka jarang diperhatikan oleh orang tuanya. Nah, ketika di rumah, di sekolahan, mereka butuh perhatian. Maka dengan cara yang seperti itu. Atau mungkin anak sukanya nyanyi-nyanyi di kelas, ya. Kemudian oleh bapak ibu dilarang. Nyanyi di kelas, sampai di kelas itu tujuannya itu apa? Kesenangannya dia. Atau anak dilarang dan sebagainya itu karena kebebasan, dia mencari kebebasan. Bahkan ada kebutuhan akan penguasaan. Dia sering ganggu temannya agar dia kelihatan paling kuat, paling jago, paling pintar. Biar dia jadi penguasa. Dilanjut Bu. Coba kita pelajari di sini. Jika ada ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara apa. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan apa itu? Kesenangan. Ya, kesenangan. Ibu guru tidak menyapa hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Cinta kasih dan diterima. Cinta Bu. Cinta. Aku bosen masa pelajaran cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Aku bosen kebebasan. Kebebasan. Aku sebel gambarnya tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ada juga penguasa, karena dia pengennya kalau gambarnya bagus harus ditunjukkan. Itu juga bisa. Lanjut. Next. Itu udah ganti. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui tentang keyakinan, kita mengetahui tentang kebutuhan dasar dari manusia, kemudian kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Taruh contoh kata-kata patuhi aturan saya atau awas. Dengan ada yang ini, patuhi aturan saya atau awas. Itu maka kita sebagai penghukum. Kamu selalu saja salah dan sebagainya. Yang kedua di sana. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tidak setegas penghukum.
Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Kata-kata namanya ini sebenarnya saya itu bisa untuk melafalkan dengan nada rendah. Mungkin ibu bisa ya? Busani mungkin bisa. Coba Busani. Coba Busani. Ibu sangat kecewa sekali. Ibu sangat kecewa sekali dengan nada yang rendah, tapi makin mengenang pada anak, dan anak merasa bersalah. Ayo coba. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Itu membuat orang bersalah. Jadi ada bedanya penghukum, membuat orang bersalah. Lanjut Bu. Coba. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Guru dalam posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid, karena seolah kita sebagai teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengenali seseorang. Ada yang bisa mengutarakan kata-kata itu sebagai teman? Ayo bantulah. Ayo teman, beri Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah. Kalau ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan ya. Ya, kata-kata seperti itu kita memastikan diri kita sebagai teman dari anak tersebut. Hal negatifnya adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman sebagai teman saya, ternyata tidak. Nah, itu sebuah kekecewaan akan muncul. Lanjut, posisi yang keempat, dia sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang bisa diajukan ke peraturannya apa? Ketika ada sebuah pelanggaran, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi dia lebih fokus pada peraturan dan sanksi atau konsekuensinya. Itu pemantau. Mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori 10 respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dan mengontrol murid. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Manajer adalah sebuah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid,
mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Perlu dikatakan bahwa mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya, bukan sebuah hukuman, bukan sebuah konsekuensi, tapi apa solusinya. Maka tadi dikatakan menang dan menang, bukan menang dan kalah. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada posisi kedua, yaitu posisi teman dan pemantau bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan berjaya, maka kita perlu mengacu kepada restitusi. Setelah ini kita akan mengacu restitusi. Contoh beberapa pertanyaan berkaitan dengan manajer adalah: apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal apa yang menunjukkan hal itu menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut? Jadi selaku manajer, kita menanyakan kepadanya, kira-kira kalau ada kasus seperti ini solusinya apa? Solusinya bagaimana? Apa yang akan kamu lakukan seperti ini? Kita cari jalan tengahnya. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi seorang anak yang sudah melakukan sebuah kesalahan itu dengan sedikit restitusi dia akan bisa kembali kepada kelompok mereka tanpa merasa dia itu sangat bersalah dan malu, bahasanya malu di hadapan teman-teman. Next. Ciri-ciri restitusi adalah untuk menebus kesalahan, namun bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan berupa tawaran bukan paksaan, kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Maka dalam restitusi kita kembalikan anak berperilaku seperti itu sebenarnya dia kebutuhan dasarnya apa, tujuannya apa, mencari cara yang paling baik dan fokus pada karakter dan tindakan, fokus pada solusi. Yang paling utama itu fokus pada solusi. Next. Nah inilah sedikit restitusi, ada 3 langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika kita menemukan sebuah kasus anak melakukan sebuah kasus yang perlu kita tangani, yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara apa? Setiap orang pasti pernah mengalami kesalahan. Jadi bukan dia sendiri yang merasa bersalah, bukan dia yang sangat merasa bersalah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah pola untuk menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kita cari dulu alasannya. Apakah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu validasi. Yang ketiga adalah menanyakan sebuah keyakinan. Kita tadi sudah membahas tentang keyakinan kelas, maka kita tanyakan kembali nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang kamu tidak penuhi? Jadi dikembalikan pada keyakinan kelasnya. Dengan segitiga restitusi ini, maka anak yang merasa mendapatkan kasus dia tidak merasa terkucilkan, akan mendapatkan hubungan untuk mencari solusi yang terbaik, mencari win-win solution atau menang dan menang. Itu materi segitiga restitusi. Oke, sudah. Untuk materinya sudah selesai. Satu lagi tugas Bapak Ibu, nanti saya kasih link sebuah kasus. Kita coba pelajari kasus tersebut sebagai perannya kita sebagai apa di situ, peran kontrolnya.
kemudian kebutuhan anak itu apa, dan keyakinannya yang perlu dipenuhi apa. Itu deh, boleh berkelompok menjadi dua. Nilai kebajikan dan keyakinan sekolah apa yang dituju dengan bersepatu melatih kedisiplinan terhadap siswa terhadap peraturan yang berlaku, melatih tanggung jawab apa ya kayak konsekuensi tanggung jawab terhadap dilakukan sesuatu yang dilakukan oleh kamu ya terus iya Kalau benar ada kasus oleh siswa Mahasiswa dia berlari di lapangan basket karena kan cekcok adu mulut. Akhirnya si Dino merampas seragamnya Anton sehingga lepas tidak kancing. Terus di sini dikeluarkan nilai kebenaran yang dikeluarkan oleh Dino. Di sini Bu Suti menjadi kontrol manager karena dia memberikan keyakinan bahwa apa yang disepakati yaitu saling menghormati. Harusnya si Dino tidak langsung emosional, tapi karena mungkin kurang perhatian dan kurang komunikasi sehingga Dino emosional dan dia disuruh untuk memperbaiki. Si Dinonya mau dan dia ingin belajar untuk menjahit. Dia bisa memasangkan kancing bajunya si Anton. Yang ketiga, dalam kasus tersebut di atas siapakah yang dibuatkan, siapa yang menginginkan yang lebih tinggi, serta siapa yang dipuaskan. Yang pertama yang dipuaskan adalah Dino. Yang kedua yang menginginkan adalah Bu Santi selaku kepala sekolah setelah tadi. Yang ketiga yang dipuaskan adalah Anton karena nanti akhirnya kancing baju yang tiga bisa dipasangkan sehingga Anton merasa puas dan tidak takut untuk pulang ke rumah. Kenapa saya jelas itu? Dino dikuatkan dengan keyakinan bahwa harus saling menghormati oleh Bu Santi. Dan yang dipuaskan adalah Anton karena nantinya kancing bajunya akan terpasang dan diperbaiki oleh si Dino. Demikian presentasi dari kelompok 2 dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu tentang rencana yang dilakukan Pak Lukman, yaitu mungkin Pak Lukman akan bertanya, apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan yang kamu lakukan ini, Sabrina? Dia mungkin akan bertanya seperti itu kepada Sabrina. Kemudian dia juga akan menawarkan kepada Sabrina, kamu mau memilih untuk mengambil sepatu yang lain warnanya, atau sampai pelajaran berakhir kamu tidak akan memakai sepatu itu. Mungkin itu yang akan ditanyakan oleh Pak Lukman. Oke, terima kasih. Itu yang hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih atas